Pejamkan mataku, mencoba untuk terlelap. Lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba untuk melupakan semua kisah hari ini. Cerita yang ku alami kadang bikin aku kesal. Lebih fokus belajar, lebih sungguh-sungguh belajar. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan, untuk selalu sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran yang lain. Dan jangan lupa untuk lebih mandiri. Bayangkan diriku menjadi yang ku mau, ingin rasa hatiku mewujudkan anganku. Tapi kadang semuanya tak semudah yang ku pinta. Kisah ini mungkin berat, tapi bikin aku kuat. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Hey! Hey! Seketika ku melihat seorang putri baik hati. Dia mendekat ke arahku, mengajakku untuk berdansa. Fly me to the moon. Makin tinggi tingkatan barisan, semakin tinggi juga tingkat kesulitan. It's like all your petty efforts in us war. Tidak ada yang tidak bisa diraih oleh anak-anak, ya, karena mereka punya intelektual, punya kapasitas dan punya kompetitif sendiri, ya. Fill my heart with song, oh let me sing for Ke kelas 4 naik ke kelas 5, ya, karena mereka sudah memenuhi atau sudah melaksanakan kegiatan di kelas 4 dengan tuntas. Lebih mandiri baik di rumah maupun di sekolah, ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Jangan lupakan itu. Pada kita kalau kerja tuh serius, kadang bercanda, sabar, bercanda, sama serius, sama belajar. Endang itu kalau ngajarin itu gampang dipahami, agak galak gitu sih. Benang baik, kalau ngajar juga baik, kalau ngajar juga buat kita paham gitu. Endang baik, sabar, kalau ngajar pelajaran seru. Waktu ngajarnya bagus, sama juga seru juga gitu. Kalau ngajar suka cerita, jadinya seru. Juga jelasinnya bisa jelas, jadi lebih memahaminya bisa enak aja.
Kalau ngajarin murid-murid di desa kadang Bendang bikin emosi. Kalau untuk dalam pelajaran kayaknya udah bagus jelasinnya. Bendang itu kadang kalau baru galak ya galak. Ya Bu Endang tuh baik, ramah, suka menolong, sama menyenangkan. Bu Endang tuh baik tapi agak galak sedikit. Bu Endang tuh seru. Kalau dikasih pelajaran udah seru. Seru di mananya seru? Ya pas menyenangkan. kalau ngajarin agak Aku kadang dihukum tapi aku masih senang diajarin. beda tuh baik. Kalau waktu ngajarin itu bisa jelas, jadi cepet paham. Bendang tuh kalau lagi mau ulangan itu tuh ngasih kisi-kisinya tuh jelas. Bendang tuh baik, sifatnya penyayang. Bu Endang tuh kalau jelasin runtut ya Bu Endang lebih suka mengeluarkan kata-kata motivasi yang baik. Mas Denis itu tidak ada salahnya, hanya kurang tahu, ya kan? Sehingga harus di apa kan? Saat saya mengajar di kelas 4A ini, tentunya banyak suka dan duka saya dalam mengajar. Tetapi pada dasarnya di kelas 4A ini saya merasakan sangat bahagia, sangat luar biasa sekali karena anak-anak kelas 4A ini anaknya sangat aktif, sangat kreatif, ya, tidak ada perasaan takut dengan saya, merasa dekat dengan saya, sehingga saya juga merasa lebih nyaman, lebih santai, ya, untuk bisa membimbing mereka dan mengajar mereka. Saya merasakan ada hal-hal yang baru, ya, yang terjadi pada anak-anak dan diri saya sendiri juga, sehingga membuat saya bisa belajar dari mereka bisa belajar dari saya. Ada perasaan bahagia, ada canda tawa, ya, tidak ada semacam pemisah, tidak ada semacam celah di mana saya sebagai guru harus ditakuti dengan anak, tidak ada yang seperti itu. Kami merasa lebih dekat, kami merasa seperti teman, ya, sehingga segala rasa, segala impian, segala tujuan pembelajaran itu semuanya bisa bersama-sama. Dukanya saat saya merasa bahwa saya itu tidak mampu saat itu untuk membuat anak-anak bisa lebih maju, bisa bergerak, bisa tertawa. Bahkan saya merasa kalau anak-anak tertekan itulah yang merupakan duka bagi saya. Yang banyak terjadi adalah suka, senang, belajar bersama mereka, bercanda sama mereka, bertengkar bahkan juga ada. Ya, tetapi kami merasakan kedekatan antara saya dan anak-anak saya. Hal-hal yang berkesan di kelas 4A ini sangat banyak sekali, ya. Karena memang di kelas 4A ini anak-anaknya sangat luar biasa sekali.
belajar mereka sangat antusias sekali ya untuk mengikuti pembelajaran. Di samping itu dari kesan yang saya dapatkan dalam mengajar sama anak-anak kelas 4 ini, kita menjadi belajar untuk berbagi, belajar untuk bekerja dengan hati-hati, dan di mana itu ada pada anak-anak di kelas 4A juga saling ada perasaan sama, kemudian ada gotong royongan di antara mereka, sehingga apapun yang pada saat hari itu mau dicapai akan tercapai. Semula karena pandemi yang hanya mampu belajar bersama dengan media sosial, media online. Nah, kini selama di kelas 4A ini, saya sebagai guru bisa menyentuh, merangkul, dan bisa bertatap muka langsung dengan mereka, berinteraksi langsung dengan mereka, sehingga saya akan tahu di mana kelemahan mereka, baik buruknya mereka, salah benarnya mereka, ya. Jadi kami semakin paham, mereka juga semakin paham, sehingga makin mengerti. Akhirnya mereka kemudian dari semester 1 ke semester 2 meningkatkan prestasi. Harapan saya untuk ke depan ya, bagi anak-anak dengan adanya praktek proyek ini, diharapkan anak-anak mampu untuk mempunyai skill yang sudah kami ajarkan, dan juga bahkan kami mengharapkan sekali bahwa untuk hasil proyek ini dan skill yang didapatkan dari proyek ini, anak-anak mampu untuk mengembangkan diri pada kehidupan selanjutnya, mungkin nanti untuk ke depan saat mereka sudah dewasa. Waktu 1 tahun ini anak-anak kelas 4A alhamdulillah sudah berkompetensi, sudah berpartisipasi, ya, juga berprestasi dalam pentas literasi, ya. Nah, pentas literasi ini tidak hanya melulu membaca, ya. Jadi kami menanamkan kepada anak-anak bahwa yang namanya literasi itu bukan hanya dunia membaca, tetapi membaca dalam artian bukan membaca secara visual dengan mata, tetapi membaca dengan pikiran, membaca dengan kreativitas. Anak-anak mampu untuk mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka itu nanti akan mampu, ya, mampu bersaing, mampu meraih apa yang diinginkan, yang diharapkan di kelas 5.
pikirannya, ya, mulai punya ide-ide kreatif yang lainnya, itu nanti bisa dikembangkan di kelas 5. Lalu harapan ke depan untuk anak-anak setelah dari SD melanjutkan ke SMP, melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi lagi, harapan saya anak-anak yang mempunyai cita-cita, pasti ya semua anak punya cita-cita dan semua punya impian. Nah, oleh karena itu saya harapkan anak-anak pastikan kalian punya bekal, ya, bekal apa saja itu, yaitu bekal pengetahuan, juga yang paling penting adalah bekal keterampilan yang bisa diadopsi dari pelajaran-pelajaran, dari bimbingan-bimbingan atau dari pengetahuan di luar yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran anak-anak, sehingga nanti bisa menjadi bekal yang sangat kuat, ya, yang bisa menguatkan kalian untuk bisa meraih prestasi, meraih cita-cita, ya. Satu lagi yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua usaha kita itu juga bergantung dari ridho Allah Subhanahu wa taala. It's